kula badhe matur sing ya yang kemarin kita bahas wonten acara menika nggih. Bapak Ibu sekalian, dados saat ini kita itu sebetulnya dijajah oleh orang luar negeri nggih. Produk-produk yang Israel kemarin menguasai kita, mulai dari Nestle, Unilever, Coca-Cola, dan sebagainya. Niki tidak bisa kita bantah lagi. Dan kemudian ketika ada fatwa MUI bahwa itu diharamkan membeli itu, sementara saged berjalan tapi kembali lagi mereka karena kita tidak punya produk yang mengganti. Gitu. Sementara orang-orang terkaya di Indonesia nih Pak, ada 9 naga atau 10 naga nih pun jenengan beresop piyambak gitu. Nah niki sing gadah mall Hartono macam-macam niku gitu. Nah niki tindakan kita untuk membina ekosistem ekonomi Islam niki bagaimana? Ini sebenarnya tugas dari kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian kembali pada formula yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu sebetulnya wa halallahul bai'a wa harramar riba. Kalau mau Bapak sampun terangkan panjang lebar masalah riba tadi mengerikan sekali. Kita lebih baik kalau usaha nggih berdagang saya ini pun. Kemudian ini sejarah zaman Rasulullah kita lewati mawon. Niki langsung pada usul yang kemarin kita bahas wonten kantor MUI, kebetulan kita hadir. Niki kami usulkan Bapak-Bapak sekalian, tapi kalau mau Pak Ketua ngendika malih, wah dana kita itu mepet sangat, gitu. Ya nopo niki supaya bisa hidup dan supaya bisa semangat untuk membangkitkan ekonomi umat. Niki adalah beberapa napa niki kegiatan yang mungkin kami usulkan untuk bisa menjadi kegiatan MUI nggih menika memberikan pembinaan bagi masyarakat dalam membangun ekonomi umat dalam hal fikih dan sebagainya. Niki salah satu kegiatan mungkin yang perlu kita angkat nggih. Kemudian sebetulnya mengakomodir produk-produk pesantren yang bisa bersaing dengan Unilever, niki sebetulnya menjadi jawaban, Pak. Kebetulan kita itu sudah punya link. Niki wow, teman kita dari Jogja juga kami datangkan juga di sini. Kita bisa Pak membuat sabun, membuat produk, membuat apapun yang dibutuhkan pesantren itu, insya Allah kita siap dengan harga yang kompetitif, yang napa niki. Dan sebetulnya kalau kita hitung Indonesia ini pesantren ini mungkin siswanya itu tidak kurang dari 2 juta orang di pesantren. Itu kalau dihitung kebutuhannya per bulan mawon Pak, gitu. Itu sudah triliunan untuk kebutuhan mandi, kebutuhan seragam, kebutuhan buku dan sebagainya. Ya, tapi kita bicara di lingkup kecil dulu, gitu. Terus kemudian niki wau kalau tulis mengoptimalkan zakat dan wakaf, niki kalau wingi enten usul wakaf. Napa Pak kalau wingi? Nek wakaf tunai nggih, tapi nek menurut kula ingkang kula usulkan niku wakaf produktif, Pak. Wakaf produktif. Karena kalau wakaf tunai bisa langsung habis, tapi kalau wakaf produktif nanti contohnya umpama kita itu mengelola pondok pesantren menjadi satu koperasi yang dikelola MUI yang diprakarsai, contohnya umpama seperti itu. Atau contoh lagi umpama kados kula niki Pak, niki teng pojokan niki akan kami pasang air is ulang yang niku nggih RO dan pH-nya 7,5 lah, enggak sampai 8 mungkin 7,5. Nah, itu kita melayani masyarakat sekitar nggih. Niku kalau yang kualitas niku memang investasinya agak cukup banyak gitu. Nah, tapi yang umpama investasi yang sedikit pun insya Allah bisa, mungkin sekitar 40 sampai 50 juta pun saged gitu. Itu wakaf produktif. Karena orang minum itu mboten kenal libur, enggak kenal udan panas ya tetap ngombe. Nah, paling panas lah tambah apa gitu. Niki salah satu usul
kita wakaf produktif, tapi berjualan. Mula-mula kan wakaf uang dulu. Nanti kalau uang ngumpul banyak, misalnya diberikan tanah nanti untuk uang apa mereka kok. Iya, sakit ya ngoten. Cuma nek menurut kula niku ngeten contohnya. Pamane sakniki wakaf produktif ini kita tawarkan siapa agenia yang mau membiayai ini langsung dados usaha menika yai. Dados tidak mengumpul uang banyak beli tanah gitu. Sementara tanah di MUI sendiri sampai sekarang masih belum produktif gitu. Niki mangke nggih kula usulaken. Kemudian mengoptimalkan program CSR niki sebetulnya saya kira bisa kerjasama dengan UMKM dan BUMD menika Pak. Sebetulnya banyak di Solo ini para bisnis yang CSR-nya juga banyak gitu, termasuk masjid kita ini juga dapat CSR dari BSI Pak, 5 juta kalau ini dapat tumbas semen. Nah niku nggih. Kemudian niki menata peruntukan keuangan parkir di lokasi MUI Pak. Niki kalau ini dalam mriko ternyata parkir itu kados nyun sewu, kados agak liar ngaten. Kemudian teman saya ini dari Jogja pernah menggunakan gedung MUI itu dan nyun sewu banyak napa namine niku. Napa namine niku tarian uang yang tidak jelas ini napa namine niku. Pungli, banyak pungli Pak. Nah niki kan karena tidak dikelola dari MUI secara profesional. Jadi duit parkir nanti ya ora cetha, nyun sewu lho niki nggih. Nek berklaiming kok nggo becik ngono tok, tapi mestinya MUI bisa mengaudit mestinya gitu. Monggo niki dipun galih mangke. Saya kira itu karena setiap hari niku parkir kuatah mriku yang dari napa niku pasar Klitian menika nggih parkir teng mriku. Niki Bapak sekalian nggih. Kemudian menata gedung MUI niki nek diparengaken nggih. Nah, niki usul kami ya minimal catnya diulang nggih, kemudian mungkin membuat untuk bisa pernikahan, seminta dan sebagainya. Niki wau ada rekan kita gitu, teman kita dari Jogja ini rekannya biasanya mengadakan halal fest, Pak. Halal fest niku festival halal, produk-produk halal. Lah mangke niku insya Allah dengan 4.000 meter niki saya sangat menawi ditata nggih. Jadi mengadakan festival halal yang dikelola oleh Halal Fest menika EO yang biasanya nanti MUI tidak perlu membayar, hanya menyiapkan tempat mawon piyambake mangke yang mengelola. Ya mangke saged bagi hasilnya berapa kali MUI saged pangaten. Menika menawi disetujui mangke kami akan dengan teman-teman yang EO Halal Fest, jadi nanti mereka akan menggerakkan napa niki pengusaha-pengusaha di Solo niki untuk pameran di situ produk-produk halal istilahipun ngaten. Niki mengadakan festival produk halal kerjasama dengan EO Halal Fest nggih. Niki termasuk membuat air isuran kesehatan untuk pesantren dan masyarakat umum. Niki yang tadi saya usulkan sebagai wakaf produktif. Menawi wakaf produktif menika menawi kadang-kadang kan yang niku menawi wakaf uang mungkin hanya 1 juta, 2 juta atau 100.000, tapi nek niki paketnya ditawarkan wong sugih iki kanggo wakaf. Gitu pami ngoten. Mungkin paket yang kita tawarkan paket sudah janda dalam bentuk apa paket produk. Ngaten. Insya Allah kalau isi ulang niki isi ulang produk kesehatan niki insya Allah harganya 10.000 gitu. Kados amanah, ada amanah niku kan 20.000, 18.000 paling murah gitu. Nah, kita bisa membuat yang sekualitas itu dengan harga hanya 10.000 Pak. Nah niku itu kalau satu hari 100 galon juga sudah dapat napa niki pinten niku 1 juta nggih, berarti 1 bulan 30 juta Pak. Nah mangke insyaallah menika Pak Yusuf mriki hitungannya mateng banget. Kami juga pemain air Pak Yusuf nggih. Lajeng niki pameran niku sampun kula aturaken. Niki Pak yang kami usulkan barangkali disetujui kita langsung niki mangke bisa mempraktekkan baik
mengelola gedung itu dicat yang bagus, kemudian ditawarkan sebagai tempat seminar, dan MUI juga mengajak mungkin dari universitas enten seminar halal betul semundi ya. Ide-ide insya Allah nanti banyak menawi sampun lengkap. Okay. Kalau mau ditangkletaken dari Halal Fest niku kira-kira gedungnya berapa? Apakah kira-kira ada 50 kali 50? Ngaten tangklete niku wau. Insyaallah kadosé wonten Pak niku 50 ke timur barat niku kados wonten nggih 50. Nggih. Lah menika kalau kinten menawi dikelola saya sangat menika. Nggih. Nah, nggih, pramila wau kula usulaken dipoleh, dicat. Menika mangke ngecate nggih kedah damel konsultan desain supados sae ngaten Pak. Kula kinten menika Pak usul kawula nggih kula wangsulaken dateng bapak-bapak sekalian. Monggo. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'd. Nggih, ini untuk pemati yang ketiga itu biasanya closingan ya. Biasanya closingan. Jadi apa yang setelah disampaikan dari Ustadz Hasan yang dimana secara umum global itu adalah bagaimana perekonomian secara global. Terus bagaimana kita melihat bahwa kekayaan yang kita lihat secara umum itu menjadikan ekonomi itu menjadi pusat perhatian di masyarakat semuanya, tidak hanya di perbankan, tidak hanya di perdagangan, juga di berbagai lini seperti itu. Terus yang kedua kayak ringkasan ya dari Ustadz Fauzi itu sendiri adalah bagaimana praktek yang akan dilakukan oleh MUI di Surakarta terutama untuk peningkatan dari MUI-nya sendiri seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan adalah misalnya dengan penataan parkir. Jadi kita bisa melihat secara umum. Jadi saya biasanya melihat tuh secara umum untuk kita melihat perputaran uang kan seperti itu. Parkir sendiri itu kita beberapa kali saya pernah mendengarkan bahwa parkir itu di beberapa tempat itu memang ada yang sepi, ada yang ramai seperti itu. Biasanya yang ramai itu di bagian-bagian untuk wisata atau toko-toko yang memang kebutuhan pokok itu biasanya ramai. Nah, perputaran pernah saya perhitungkan di beberapa tempat yang ramai itu untuk parkir sendiri itu bisa menghasilkan kalau kita di tempat kulaan kalau kita melihat di bagian mana Jumbo, kalau kita melihat itu kan punyanya para yang sudah mempunyai tempat kulaan ya, itu saya pernah tanya-tanya itu pendapatan itu satu hari satu orang itu kurang lebih itu 500.000 itu satu orang, berarti dia bisa mengantongi hampir kurang lebih termasuk setoran ya, mungkin di situ ada setoran kita nggak tahu, berarti menampung sekitar 5 sampai 8 juta itu tukang parkirnya. Kadang-kadang juga kita pernah saya menganalisis di suatu rumah makan, di mana rumah makan itu omsetnya sama tukang parkirnya hampir sama, karena kalau kita harus melihat secara real ya, bahwa kalau misalnya warung makan kita harus ada hitungan HPP, tapi kalau tukang parkir adalah jasa seperti itu. Jadi setelah kita melihat dari beberapa itu mungkin karena di tempatmu sendiri itu kan tempatnya cukup lebar dan strategis dan itu kan dekat pasar seperti itu menjadi kita bisa mungkin dari MUI sendiri ada pengelolaan tersendiri yang amanah, misalnya apakah seperti kalau kita melihat di mana di rumah makan SFA itu kan sudah ada parkirnya otomatis seperti itu, kalau seperti itu mungkin tidak, tetapi mungkin bisa infak sodako secara rutin yang bisa masuk di halaman parkir masjid MUI seperti itu. Terus kalau kita melihat
secara umum untuk masyarakat muslim gitu. Jadi nanti saya akan menampilkan slide yang saya punya, itu hanya sebagai bentuk terima kasih saya, yang dimana produk-produk saya itu dibeli oleh konsumen-konsumen muslim, dimana saya bisa melakukan berbagai kegiatan termasuk seperti nanti kita munculkan ada bersih-bersih masjid. Jadi kayak di perusahaan kami, kalau sedikit contoh, karena orang itu kalau misalnya kita berikan, misalnya sodako, itu biasanya habis. Tetapi kalau kita memperkayakan, atau dia itu sebagai, saya minta kan ada dari kami itu setiap hari Jumat kami kan keuntungan memang kami sodakokan. Nah, sodako ini kita ada berbagai lini. Salah satunya bersih masjid. Nah, bersih masjid itu adalah kami menampilkan beberapa orang atau orang yang memang tidak bekerja di situ, di mana dia mempunyai antusias yang lebih untuk kemasjidan. Jadi kita menyediakan alat-alat untuk membersih masjid, dan kami meminta dia untuk membersihkan masjid dan kami bayar. Seperti itu. Karena untuk menolong umat itu tidak hanya kita memberikan, tapi bagaimana memperkayakan dia untuk bekerja. Karena kadang-kadang kalau kita hanya memberikan itu sekali kita berikan habis, sekali kita berikan habis. Tapi kalau menjadi kegiatan itu menjadi mungkin ada peluang-peluang juga. Ternyata setelah dia bersihkan masjid, dari apa yang kami sediakan, ternyata dia menjadi marketing secara freelance misalnya seperti itu. Itu ternyata ada bibit-bibit marketing yang di sekitar situ. Terus ada beberapa hal juga kita melihat tempat MUI. Kemarin kayak pernah saya diceritain sama Pak Lukman, itu ternyata kan gedung MUI itu kan besar, dan kegiatan-kegiatan itu bisa digunakan secara masif, mungkin bisa menjadi misalnya pengajian akbar, itu bisa diadakan di situ. Terus bagaimana pengumpulan kegiatan-kegiatan seperti saya tadi Hijrah Fest seperti itu juga cukup menarik, karena kita harus melihat sisi balik. Ternyata MUI juga menggandeng beberapa pengusaha-pengusaha muslim, yang dimana untuk mempermudah kegiatan-kegiatan untuk marketingnya, ibarat seperti itu. Karena gini, kemarin kita pernah diskusi di beberapa dosen-dosen yang dulu yang saya di ekonomi itu, ternyata perputaran yang terbesar dari seluruh masyarakat yang ada, atau di toko kelontong lah ibaratnya seperti itu paling besar itu di pesantren. Coba kita pernah hitungan, misalnya di satu pesantren itu minimal ada 2.000 murid. Kemarin kita sudah silaturahmi juga beberapa pesantren, dan alhamdulillah di manufaktur kami di Jogja itu kami menggandeng hampir sekitar 6 pesantren. Contohnya Pondok Wali Songo, Pondok Asalam, Pondok Nguruki, terus ada beberapa universitas yang terakhir kita kerjasama dengan Universitas UIN Surakarta seperti itu. Ternyata kita melihat pangsa pasar pesantren itu cukup besar, terutama koperasinya. Lah, mungkin dari MUI juga bisa menggandeng para pengusaha-pengusaha muslim untuk bisa meningkatkan perputaran cash flow-nya sesama umat muslim. Karena gini, kadang-kadang kita bisa membuat produk apapun juga. Halal itu kalau kita sebagai orang manufaktur itu mudah, tetapi yang paling susah itu adalah marketingnya, seperti itu. Sehingga kalau misalnya dari MUI itu memfasilitasi pengusaha-pengusaha muslim, insya Allah ada feedback balik dari pengusaha-pengusaha muslim yang lain, seperti itu. Ini jam berapa ya? Kurang 5 menit. Mungkin penutup, ini sedikit kontribusi yang telah diberikan kepada kami, perusahaan kami. Itu terima kasih kepada customer setia kami, seperti itu. Ini untuk Jumat berkat dan sedekah air, kami menyediakan setiap hari Jumat 2 karton ke zakat ke masjid-masjid secara free. Itu termasuk CSR kami yang
keuntungan Jumat itu kami sedekahkan semuanya seperti itu. Nah, berbentuk seperti ini. Nah, ini juga termasuk bekerjasama dengan Muhammadiyah untuk kemarin kekeringan seperti itu, bantuan air bersih yang dampak kekeringan. Nah, alhamdulillah untuk Ramadan tahun ini kami bisa berbagi ke beberapa yatim, terus kaum duafa, yayasan sekolah yang kami ibaratnya sinergi lah seperti itu, kurang lebih hampir 3 ton untuk bulan ini, Ramadan ini. Ini tahun 2022 katanya. Ya, itu ya. 2022 ya. 22. Tapi paling banyak kami adalah pas bantuan kegiatan-kegiatan, misalnya dampak kebanjiran di Demak. Terus kemarin juga ada pas kekeringan, ya kekeringan, kalau kebanjiran kita ya juga bantu air seperti itu. Ini korban Gunung Semeru. Ini pada saat penyaluran air bersih di daerah Boyolali. Ini program bersih masjid, alhamdulillah sudah berjalan selama 2 tahun ini. Kami mempekerjakan, tapi bukan karyawan Jaki ya itu ya. Itu bukan karyawan Jaki ya. Terus kita silaturahmi ke beberapa ambulan yang ada. Karena kita juga ambulan itu penting juga. Ini untuk Demak ya kemarin. Ini anak yatim, kaum duafa, terus yayasan sekolah-sekolah yang membutuhkan para guru-guru. Ya. Ya, ini Jaki berbagi. Harmoni Muslim mencerdaskan umat. Slogan kami seperti itu. Ya, terima kasih. Ini mungkin mau berbuka, mungkin bisa pematih 3 pematih diskusi. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau yang mau dikembangkan di diskusi kali ini seperti apa, kami persilakan. Saya kembalikan kepada MC. Oke. Terima kasih para pematih diskusi. Terima kasih pada tes. Direkam. Tes ya. Terima kasih Pak Nur Hasan, Pak Fauzi, Mas Yusuf. Ini hari pertama kita mencoba dari Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk silaturahim. Jadi sebenarnya usah pakai mic ya. Jadi bisa ya? Yeah. Tes ya. Jadi terima kasih tadi pemateri materi. Tadi saya rasa usulan Pak Ahmad Fauzi sangat konkret. Nanti kita usul komisi kita akan membahasnya lebih detail, Pak Kiai, Pak Fauzi. Ini kan juga pertemuan pertama setelah pelantikan. Dulu periode yang lalu juga timnya ini sebenarnya, cuma karena COVID, kemudian nggak pernah ketemu sama sekali. Sekali ketemu di tempatnya Pak Bambang Setiaji sambil makan bakmi dulu Mas Boim ya. Nah ini
Ini saya rasa barokah hari ini. Kemarin Pak Ahmad Fauzi menawarkan, sudah Pak, buka puasa tempat saya. Alhamdulillah saya kontak dengan Pak Kiai Aziz. Pak Kiai Aziz ada acara nggak hari ini? Alhamdulillah tidak ada acara, sehingga hari ini kita bisa ketemu. Kita berharap setelah ini nanti kajian rutin seperti kita teruskan. Tadi saya rasa tadi Pak Nur Hasan ini berapa kali dulu kita undang ke UNS, memberikan motivasi kepada mahasiswa, bahwa memang sudah saatnya MUI Solo ini membuat semacam platform yang siap dari paradigma. Sudah ada ya? Jadi itu kira-kira nanti kita teruskan. Monggo langsung doa, Pak Kiai. Monggo pimpin doa untuk buka puasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh lagi. Jauh.